hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Purbalingga dan yang saya sayangi perwakilan pendidik kelas 7 dan 8 dan 9. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas namanya kita dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu acara penyampaian rancangan program komunitas belajar dari sekolah. Salawat serta salam kita lakukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita membuka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang kedua, sambutan wakil kepala sekolah SMP Negeri 5 Purbalingga. Yang ketiga, pemaparan rancangan program dan dilanjutkan seni tanya jawab. Yang keempat, penutup. Marilah kita sama-sama menyambut wakil kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan saya mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menyambut karena ada rapat dinas sehingga mewakilkan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta komunitas belajar mata pelajaran PJOK SMP Negeri 5 Purbalingga, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini kita nanti akan mendengarkan pemaparan rencana program komunitas belajar di sekolah SMP Negeri 5 Purbalingga ini oleh Ibu Rida SPD. Kita bisa mendengarkan baik-baik. Namun sebelum acara ini dimulai, biar lebih barokah kita awali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara pagi hari ini itu bertujuan agar rencana tidak lanjut program komunitas belajar di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, apabila dari saya kami mewakili pada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan Bu Rida Prasetyani mengungkapkan rencana program dan dilanjutkan nanti sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kami sangat berbahagia untuk menyampaikan rancangan pembelajaran kami. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali yang sudah berkenan hadir di tempat yang baik ini. Bapak Ibu yang budiman, saya akan menyampaikan rancangan saya, yaitu yang berjudul rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, pembelajaran kebugaran dengan GESIK. Maksud dari pembelajaran kebugaran dengan GESIK ini, GESIK sendiri artinya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah giat, gesit, lincah, dan cekatan. Yaitu saya harapkan dengan pembelajaran kebugaran ini nanti anak-anak menjadi lebih giat, lincah, dan cekatan. Untuk yang latar belakangnya, dari kebugaran jasmani ini adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan segera pulih kembali tanpa
tanpa memerlukan waktu istirahat yang panjang. Dengan aktivitas sehari-hari tidak hanya berupa olahraga atau bekerja, melainkan aktivitas bukan jasmani yang lain, bahkan hanya sudah bermain atau belajar. Jadi maksud dari sini nanti anak-anak dengan kebugaran yang baik mengelola rasa lelah akan lebih cepat pulih kembali. Itu latar belakang dari pembelajaran kebugaran ini. Tujuan program dari yang saya buat ini adalah dengan gerakan sit up dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas sekolah. Satu yaitu nanti diharapkan peserta didik meningkat kemampuan jantung dan paru-paru untuk melakukan respirasi inhale maupun inhale dan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama terus-menerus tanpa kelelahan yang berarti. Segera pulih kembali ke asal dalam waktu yang singkat. Kemudian meningkatkan kemampuan tubuh peserta didik, mengerahkan tenaga untuk menahan beban yang diberikan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif, bertanggung jawab dan bernilai sosial, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian capaiannya dan alur tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis fakta, konsep, dan prosedur pelatihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan fisikal, relatif health, dan kebugaran jasmani terkait keterampilan fisikal relatif skill berdasarkan prinsip latihan frekuensi, intensitas, time, untuk mendapatkan kebugaran dengan status baik. Kemudian alur pembelajaran menganalisis konsep, prinsip, dan prosedur dan mempraktekkan dua jenis latihan peningkatan belajar kebugaran jasmani yang terkait kesehatan, daya tahan kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan. Kemudian indikatornya ini Bapak Ibu bisa dipahami dari sini, yaitu mempraktekkan latihan kebugaran gerakan daya tahan dan kekuatan otot perut dengan gerakan sit up. Kemudian peserta didik dapat atau mampu menghasilkan karya bukti gambar berwarna gerakan sit up. Kemudian yang ketiga adalah peserta mampu mengembangkan karakter positif, pembelajaran menyenangkan, gotong royong, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian langkah-langkahnya adalah pertama, nanti kita akan melakukan pengenalan dan perencanaan program, kemudian praktek dan pelaksanaan gerakan kebugaran jasmani gerakan sit up, kemudian pembelajaran berbasis proyek, yaitu anak-anak nanti akan menghasilkan gambar berwarna gerakan sit up, kemudian refleksi dan evaluasi nanti kita akan lakukan, kemudian pelaporan dan dokumentasi serta nanti ada tambahan publikasi. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kebugaran jasmani dan kesadaran serta pengetahuan peserta didik melalui gerakan sit up dan gambar warna gerakan sit up. Dokumentasi hasil karya peserta didik dan membaginya ke media, nanti itu adalah publikasinya. Terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar peserta didik, itu nanti kita akan berkelompok untuk membuat gambar warnanya itu. Kemudian pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dalam menggambar, memberi warna itu masuk dalam kreativitas, kemudian bentuknya komunitas belajar yang lebih kuat. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini adalah target peserta didik kelas 9 merupakan kegiatan kokurikuler di sekolah. Jumlah peserta didik hampir 276. Usia peserta didik itu adalah 13 sampai 16 tahun, usia SMP, dan lokasi di SMP Negeri 5 Purbalingga. Tempat pelaksanaan ini sebenarnya kita punya lapangan yang luas, tapi kita gunakan halaman dalam yang terbuka di sekitar sekolah. Waktu program dilaksanakan selama 4 pekan. Pekan pertama adalah persiapan dan perencanaan kegiatan.
kedua pengumpulan informasi dan persiapan pembuatan gambar. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan latihan kebugaran jasmani, gerakan sit up dan pembuatan produk gambar warna gerakan sit up. Kemudian yang pekan keempat itu adalah dokumentasi dan publikasi. Mitra dalam komunitas belajar ini adalah guru PJOK sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik dalam pelaksanaan praktek kegiatan. Kemudian guru mapel lain yaitu ada guru dari SPK untuk menilai, kemudian dari guru TIK untuk pembimbingan, dari ini dari referensi yang di internet itu ada gambar-gambar. Nanti kita berhubungan dengan guru TIK dan untuk penilaian hasil produk itu dengan guru STK. Kemudian orang tua menjadi dukungan moral terbesar untuk putra-putrinya. Kemudian untuk kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita adalah satu, aset manusia yaitu dari kepala sekolah, rekan penjawat dan guru mapel lain serta akademika, TU dan karyawan. Kemudian aset fisik adalah halaman sekolah, perlengkapan matras dan ruang kelas yang terpenuhi. Kemudian aset finansial yaitu anggaran BOS yang mencukupi. Aset politik yaitu dukungan pemerintah, daerah dan lintas sektoral seperti puskesmas dan klinik yang tersedia. Kemudian dari aset budaya dan agama, penerapan doa yang dipanjatkan untuk memulai dan mengakhiri kegiatan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta aset sosial yaitu adalah dukungan orang tua dan para warga tetangga di lingkungan sekolah kita. Kemudian untuk lingkungan kita berbicara perkotaan itu relatif lalu lintas lancar dan prasarana mudah mendapatkan. Rencana lini masa evaluasi adalah awal program menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang kebugaran jasmani dan teknik menggambar warna dengan program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Kemudian aktif program refleksi kelompok dan individu serta penilaian latihan kebugaran jasmani dengan gerakan sit up dan gambar warna gerakan sit up. Kemudian komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, rekan guru mapel lain, staf dan karyawan TU serta orang tua dan komite. Kemudian sumber data peserta didik melalui observasi langsung dan refleksi kegiatan. Untuk guru melalui pengamatan selama kegiatan dan sesi diskusi. Orang tua adalah nanti pengisian kuesioner. Teknik pengambilan data, observasi langsung selama kegiatan, refleksi dan kuesioner itu tersebut. Kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan pertama adalah ketakutan peserta didik dalam melakukan gerakan sit up. Biasanya anak itu takut, tidak kuat, takut sakit. Nah, solusinya adalah peserta didik terlebih dahulu menyaksikan di ponsel masing-masing video gerakan sit up, memilih sendirinya apa yang disukai dari gambar itu dipilih sendiri, yang anak-anak itu merasa nyaman dan membaca keterangan manfaat dari gerakan sit up supaya anak itu lebih percaya diri untuk melakukan gerakan sit up. Kemudian yang kedua, solusi kedua adalah peserta didik saling membantu dalam melakukan gerakan sit up, yaitu teman memegang tungkai agar kaki tidak terangkat ketika melakukan gerakan sit up. Biasanya kalau bekerja sama dan membantu, anak-anak juga merasa lebih nyaman. Kemudian tantangan yang kedua adalah kurang pengetahuan dan keterampilan menggambar warna. Ini solusinya, peserta didik boleh menggambar gerakan sit up yang diambil dari internet dengan menggunakan ponsel, bekerjasama dan berdiskusi dengan peserta didiknya tentang model dan bentuk gambar. Dengan syarat tidak boleh digambarkan, gambar harus dibuat sendiri. Penutupnya dan rencana tindak lanjut bahwa penutup dari pembelajaran berbasis proyek penanganan latihan kebugaran
diharapkan dapat meningkatkan kebugaran fisik dalam kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan daya tahan dan kekuatan otot perut. Kemudian rencana kita selanjutnya adalah yang tadi belum selesai, yaitu meningkatnya pemahaman peserta didik tentang latihan gerakan daya tahan dan kekuatan otot perut melalui gambar dan warna gerakan sit up. Rencana tindak lanjut mengimplementasikan program sesuai jadwal, presentasi kepada komunitas belajar sekolah untuk mendapatkan masukan, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik rencana saya untuk melakukan pembelajaran kebugaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan kesejahteraan untuk kita semua. Salam dan sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu. Manfaat dari rencana ini adalah agar anak-anak setelah mempelajari kebugaran jasmani ini yang berkaitan dengan gerakan sit up untuk kebugaran jasmaninya, anak-anak dapat menerapkan pembelajaran ini sehari-hari menjadi bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi pelajaran ini istilahnya untuk pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Saya kira hanya itu. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin jawabannya kurang puas atau masih? Ya, karena sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak. Marilah